Kenapa bisa begini? Aku ingat. Ini semua dimulai dari 1 tahun yang lalu. Waktu itu aku datang ke daerah ini. Untuk menyelidiki sebuah organisasi bernama IPNU IPPNU. Kenapa aku menyelidikinya? Karena aku adalah anggota dari organisasi gelap yang masyarakat sebut dengan teroris. Untuk menyelidiki lebih mudah, maka aku masuk ke dalam organisasi tersebut. Cara masuk organisasinya pun mudah. Karena kebetulan sedang reorganisasi, aku meminta tetanggaku yang baru-baru ini kuajak berkenalan untuk mengikut sertakanku dalam organisasi tersebut. Apa rapat IPNU IPPN ulur? Emangnya nopo? Walah rapopo. Cuma penasaran wae kita iku apik. Ya sampeane pengen dene ora? Mumpung organisasi iki lagi ono reor. Di sana lagi golek wong anyaran. Yo Kang, sebenarnya yo pengen melu padha aku. Malah penak Aisyah baru rono. Saya tak kenal rono. Yo Kang, tak saling pe yo. Oke. Kemudian, aku dan temanku itu pergi menemui ketua yang baru saja terpilih untuk memintanya agar dapat memasukkanku ke dalam organisasi. Sesampainya kami di gedung rapatnya, aku disuruh untuk menunggu sampai rapat selesai. Mas, awakmu ngenteni ndok kene sih. Aku tak mlebu sih. Yo, Iki rapat karo pengurus. Oke. Apa-apa. Siap. Ketika rapat telah selesai, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, di luar ada anggota baru mau masuk ke organisasi. Oh, di luar orangnya. Iya. Siap. Ini kan orang yang mau bergabung ke organisasi. Oh, nggih. Monggo Kang, tunggu Kang. Sampean Kang sing pengen nderek IPNU IPPN ku. Iya, Mas. Tujuannya apa, Kang? setelah itu aku memperkenalkan data diri palsu yang telah disiapkan oleh kantor pusat. Kami berbincang panjang lebar dan setelah ketua puas menanyaiku, aku pun diterima masuk organisasi. Setelah semua itu, aku pun pulang dengan temanku. Setelah aku bergabung selama 3 bulan, aku mengalami pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang tidak kudapatkan di organisasi gelapku. Para anggota IPNU IPPNU sangat baik. Bahkan saking baiknya, sampai aku tidak enak memanfaatkannya. Walaupun begitu, aku harus ingat siapa diriku. Aku adalah teroris, sang musuh dalam selimut. Aku tidak boleh larut dalam kedamaian ini. Aku harus mensukseskan misiku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan perintah baru dari pusat.
Perintah tersebut dikirim oleh seseorang yang langsung datang ke rumah. Subah. 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 Assalamualaikum paket. Duh. Kayak gue mas. Selamat pe. Monggo mlebu berarti. Ada keperluan apa mas? Sampai mendatangkan Anda kemari. Setelah pertanyaanku terucap, pengirim tersebut menjelaskan dengan rinci Kedatangan saya kemari seberkas untuk misi yang harus aku kerjakan. Misi tersebut berisi perintah baru dari pusat. Perintah untuk menghancurkan masa depan, arti lebih jelasnya, yaitu untuk membunuh anggota IPENU IPPNU. Aku pun sempat kebingungan. Aku bertanya kepada pengirim laporan tersebut. Pengirim tersebut menjelaskan semuanya, mulai dari masalah yang timbul ketika misiku dimulai. Organisasi kami kacau, banyak anggota yang tertangkap oleh aparat pemerintah. Untuk menghindari kehancuran organisasi klub kami, semua anggota yang menjalani misi menyusup ke organisasi besar di Indonesia harus melakukan keributan. Pengirim tersebut memberitahuku bahwa aku yang harus melakukan pertama kali. Setelah memberitahuku, pengirim itu langsung undur diri. Malam itu, aku langsung menyusun rencana untuk misi baruku itu. Tetapi entah mengapa, hatiku sangat sakit ketika sedang memikirkan hal tersebut. Rasanya, aku tidak rela menghancurkan mereka yang telah bersamaku selama ini. Meskipun begitu, aku berhasil menyelesaikan rencanaku itu. Tapi aku juga membuat rencana agar mereka semua terhindar dari semua itu. Setelah itu, aku tiba-tiba mengingat ucapan dari Ketua IPENU bahwa siapapun yang ingin menghancurkan NU, maka pasti akan hancur dengan sendirinya. ya, entah mengapa aku mengingat hal tersebut. Pagi harinya, aku langsung mengirim rencanaku ke pusat. Dan aku juga sempat meminta atasan untuk memilih agar aku melanjutkan misi lamaku dan tidak menjalankan misi baru. Tetapi keputusan para atasan sudah bulat, dan aku pun harus menjalankan misi terbaru. Waktu berjalan cepat, dan hari kehancuran sudah di depan mata. Rencana menghancurkan masa depan sudah beberapa hari lagi, dan kebetulan hari itu bertepatan dengan rapat akhir tahun kami. Setelah semuanya yang telah kudapatkan dari organisasi IPENU IPPNU, aku tidak ingin semua ini berakhir. Hatiku sangat sakit. Semua badanku bergetar ketika menyiapkan semua keperluan untuk pembunuhan. Akhirnya, inilah akhirnya. Semua penderitaanku akan berakhir. Ucapku di hari kematian ini. Hari ini rapat akhir tahun kami diadakan, begitu pula awal keributan yang akan datang. Rapat akan dimulai
dan aku memasang beberapa bom di sekitar gedung. Aku hanya tinggal menunggu semuanya berkumpul. Semua anggota telah datang dan rapat pun dimulai. Di rapat ini semuanya terlihat bahagia dan semuanya sangat berbeda. Mereka terlihat sangat bersemangat. Wajah mereka mengatakan bahwa kami akan membuat masa depan yang lebih baik dari apapun. Ketika melihat membuatku teringat sebenarnya apa yang aku inginkan ketika masuk organisasi teroris. Aku ingat bahwa aku hanya mencari kedamaian, tapi aku mendapatkan kedamaian di organisasi ini, bukan organisasi gelap seperti teroris. Aku pun berdiri meminta izin untuk keluar rapat dan segera mungkin mengambil semua bom yang telah kupasang. Aku berlari sangat kencang membawa bom yang tinggal 10 menit waktunya. Aku tidak memperdulikan apapun. Aku hanya terus berlari sejauh mungkin dari pemukiman. Dengan sekuat tenaga, sampai-sampai rasanya seluruh tubuhku remuk semua. Sampailah aku di persawahan yang membentang luas, dengan bom yang kubawa dan sisa waktu 5 menit dari bom yang kubawa. Aku menidurkan tubuhku di tanah. Semua ingatan baik dan buruk selama 1 tahun ini terlintas di kepalaku. Semuanya terasa seperti mimpi. Di menit terakhir, aku merasa menyesal telah merahasiakan semua ini. Hanya ada suara waktu dari bom yang kubawa. Suasana yang kurasakan ini sangat damai, begitu damai, sehingga aku puas dengan segala hal yang telah aku lakukan.